الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مستقات إلى أربع تنال القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان الصائمون في شهر رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada siang yang penuh barakah ini, alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, kita semuanya masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nikmat ini kita sebagai hambanya yang lemah, yang tiada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah, senantiasa kita mendedikasikan diri kita sebagai seorang hamba yang benar-benar hanya menghamba kepada Sang Pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya berselawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam kita kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Setiap kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita punya tujuan. Adapun tujuan Allah menciptakan kita adalah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat ini kita dapat kesimpulan bahwa Allah menciptakan kita dari tiada kemudian menjadi ada, itu agar kita beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa tujuan ibadah yang kita laksanakan? Tujuannya itu adalah hanya satu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridha kepada kita dengan balasan yang tiada tara. Itulah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal Allah sudah mengkhabarkan kepada kita bahwa tujuan kita adalah beribadah agar kita diberikan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah tujuan yang mesti harus tertancap di benak kita, yang dimana kita tidak boleh
melenceng dari tujuan ini. Kalaupun kita banyak pekerjaan di luar sana, sebagai seorang guru, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang PNS, sebagai seorang tukang, itu semua adalah fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita mudah untuk meraih tujuan tadi itu, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang tiada taranya, yakni surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sempat kita terkecoh, terpalingkan dari tujuan utama kita, yakni untuk beribadah kepada Allah, untuk meraih ridha dari Allah, untuk meraih surga seluas langit dan bumi. Banyak orang di luar sana, dengan pekerjaan dia lupa dengan solatnya. Dengan pekerjaannya dia lupa bahwa dirinya sebagai hamba, pekerjaan itu mesti harus menjadikan dirinya dekat kepada Allah, sehingga kemudian pekerjaan itu melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, kita mesti harus merenungkan pertanyaan dalam diri kita. Sudahkah pekerjaan kita, sudahkah aktivitas kita dari bangun pagi hingga nanti tidur kembali, menggambarkan aktivitas itu mendekatkan diri kita kepada Allah, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar Allah memberikan balasannya kepada kita, yakni berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, tantangannya luar biasa. Dicaci, dimaki, dihina, disakiti. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bergeming sedikit pun. Tidak pernah berfikir berhenti melakukan dakwah, menyampaikan risalah dari Sang Pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu para sahabat sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau begitu semangat ya Rasulullah? Meskipun tantangan-tantangan, hambatan, ujian, cobaan yang begitu luar biasa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai sahabatku, aku punya keinginan. Keinginan itu adalah bagaimana umatku zaman ini dan sampai hari kiamat nantinya, mereka itu bersamaku bisa masuk ke dalam surga." Inilah saudara-saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tergambar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau sakaratul maut. Yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hartanya, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan kekuasaan, tapi yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita semuanya. Kita semuanya saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati, ummati, ummati. Begitulah saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sampai-sampai mau sakaratul maut sekalipun yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummati, ummati, ummati. Kenapa Rasulullah mengingat kita? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kepada kita. Kita akan melenceng dari syariat yang telah digariskan oleh Allah, melenceng dari akidah, dari tauhid yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tadi itu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuan kita itu adalah untuk menyembah, menghambakan diri kita kepada Sang Pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, kita sudah jauh, tidak pernah bertemu, tak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita mesti harus merenung, harus kita pertanyakan, sudahkah aktivitas kita ini senantiasa tepat, benar,
mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Al-Quran dan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kecintaan yang begitu mendalam di hati lubuk salubari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sakaratul mautnya yang diingatnya adalah kita semuanya, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kondisi yang sangat genting. Karena para sahabat itu sering bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kemenangan ini datang ya Rasulullah?" Di tengah-tengah ujian yang begitu luar biasa, rasanya para sahabat itu sudah tidak sanggup menerima begitu luar biasa tantangan, rintangan, hambatan, ujian yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis tadi yang telah dibacakan oleh khatib, al-jannatu mastaqatin ila arba'. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika luar biasa tantangan, rintangan, hambatan, ujian, cobaan yang menimpa Rasulullah, yang menimpa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat yang begitu luar biasa. Al-jannatu mastaqatin ila arba'. Ada empat golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa mereka? Tanalul Quran. Yang pertama kata Nabi adalah orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat sedemikian rupa. Apa kata Nabi di hadis yang lain? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, maukah kalian menjadi orang yang terbaik di sisiku dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tentu kami ingin terbaik di sisimu dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bacalah Al-Quran. Tetapi Rasulullah SAW tidak mencukupkan pada membaca saja. Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Tujuannya adalah bagaimana agar Al-Quran itu diterapkan secara kafah, secara totalitas di muka bumi. Itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW setelah lebih kurang 13 tahun berdakwah, tetapi belum nampak cahaya kemenangan di Mekah. Lalu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi hijrahnya Nabi SAW ke Madinah itu bukan lari dari dakwah, tetapi Rasulullah SAW melihat bahawa masyarakat kota Mekah belum siap syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu diterapkan secara kafah di Mekah. Lalu kemudian Rasulullah SAW melalui tangan para sahabat Rasulullah SAW, kemenangan itu ada di Madinah. Dan Rasulullah SAW disambut dengan luar biasa. Alhamdulillah, biiznillah, tegaklah Islam secara kafah di Madinah. Rasulullah sebagai Nabi sekaligus Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Inilah pesan yang pertama dan Rasulullah SAW yang membuat para sahabat itu bersemangat. Meskipun bagaimanapun tantangan, rintangan, hambatan, ujian dan cobaan yang menghadapi baginda Nabi dan para sahabat. Ketika Rasulullah membacakan hadis ini, para sahabat bangkit semangat. Kenapa? Karena di depan matanya ada surga. Al-jannatu mastaqatin ila arba' tanalul Quran. Orang yang membaca Quran. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang kedua dari 4 golongan manusia di surga itu adalah wahafizul lisan. Orang yang menjaga lisan. Lisannya itu tidak akan berkata-kata kecuali yang disampaikan, yang dikeluarkan adalah wala talbisul haqqa bil batil. Yang disampaikan itu adalah yang hak.
yang disampaikan itu adalah koreksi terhadap yang batil. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Implementasinya dalam kehidupan. Karena wahafizul lisan itu maknanya adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan, mengajak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Penampakannya di antaranya itu adalah karena Rasulullah adalah sebagai uswah. Rasulullah tak pernah menyakiti saudaranya. Rasulullah tak pernah menyakiti siapapun. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita di dalam keluarga, kita sebagai orang tua kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada tetangga juga memperhatikan persaudaraan. Karena Nabi mengatakan, la tadkhulul jannah hatta la tu'minu wa la tu'minu tuhabbu bi nafsih. La tadkhulul jannah, tidak pernah sekali-kali kita tu masuk surga sebelum kita tu beriman. Dan kita tak dikatakan beriman sebelum kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kecintaan kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Begitulah hendaknya. Kita tak mau menyakiti hati mereka kerana kita tak mau disakiti. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang membutuhkan. Di sekeliling kita banyak orang tak mampu, fakir miskin, duafa, anak yatim. Di mana-mana hari ini kita yang diberikan oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Ingat, harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita keluarkan sebagian, kita berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Yang terakhir, as-saimuna fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma musyrifal qulub, syarif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika husna ibadatik. Allahumma ansurna ikhwanana mujahidin fi Filistin, fi Iraq, fi Pakistan, fi Rohingya, fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suf al-mukhtalifat wa syarr al-mihan ma zahraha minha wa ma batan min baladina hadha خاصة ولدان المسلمين والمسلمات عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.